Oke, ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ika 1, Ika 2, semangat selalu. Ya, kemarin sudah saya kasih gambaran tentang proyeknya seperti apa. Ya, dari beberapa yang sudah kalian storekan tentang database dan relasinya. Ya, ada beberapa yang sudah paham tentang pembuatan database-nya. Ada beberapa yang masih kebingungan. Oke. Kebingungannya di mana? Saya lihat beberapa itu dari merelasikannya. Harusnya gambaran kalian, harusnya kemarin ingat, sebuah transaksi, sebuah nota, kasarannya gitu kan ya, kita membuat sebuah bentuk struk nota maupun faktur, entah apapun itu hasilnya, ya. Sebuah transaksi itu, ingat, setiap sekali jalan aplikasi itu satu transaksi itu adalah satu pengguna alias satu user, satu pelanggan, satu customer, satu member setiap transaksi. Di mana transaksi itu nanti saya bisa memilih apapun yang pengen saya jadikan transaksi. Misal, ya, kalau persewaan mobil, satu personal, satu transaksi kan saya bisa nyewa lebih dari satu mobil, misal. Oke, nanti seperti itu. Berarti kalau satu transaksi bisa milih lebih dari satu mobil, berarti gambarannya ada detail. Nanti akan seperti itu. Sama halnya misalnya, ini jasa kurir. Misalnya, saya sebagai pengirim akan melakukan transaksi pengiriman barang. Pengiriman barang itu nanti gambarannya akan saya arahkan ke tujuan mana. Pertanyaan saya, ketika saya ngirim barang, ya, contoh, ketika kalian ngirim barang, kalian mengirim lebih dari 4 barang misalnya, lebih dari 1 barang, lebih dari 5 barang. Itu kan atas nama satu pengirim. Oke? Kalau tujuannya nanti satu pengirim, satu transaksi itu hanya digunakan untuk satu barang pengiriman, maka penerima ini kalian taruh di dalamnya transaksi. Tetapi apabila dari transaksi pengiriman tadi satu pengirim ke banyak tujuan, oke, dengan banyak barang, maka pengirim itu direlasikan pada detail. Makanya dilihat dari hasil akhirnya pengen seperti apa. Nah, kemarin beberapa teman-teman juga mengajukan terkait dengan aplikasi game online, tentang pendaftaran game online dan sebagainya. Yang saya bingung nanti laporan hasil akhirnya mau dibuat apa. Banyak sekali, ada kurang lebih 4 atau 5 anak itu yang membuat aplikasi terkait dengan game online. Kamu tanya ke saya bingung, masuknya hasil akhirnya mau dibuat seperti apa. Karena sebuah aplikasi itu, selain kalian mengolah sebuah database, ada nanti form yang digunakan untuk transaksi dan sebagainya. Saya butuh laporan hasil akhirnya seperti apa. Itu berarti terkait dengan report. Tidak hanya sebuah inputan saja. Oke, nanti gitu. Kemarin ada juga, Pak, apa bedanya dengan aplikasi karyawan dengan aplikasi slip gaji? Sangat beda jauh. Kalau aplikasi karyawan itu hanya mengolah data karyawan, contoh perekrutan karyawan, ya, kemudian karyawan ini nanti ada tesnya dan sebagainya, ada interviewnya, kalau keterima nanti ada tanggal masuknya dan sebagainya, sehingga hasil akhirnya saya tahu. Ya, apa Pak? Untuk karyawan yang diterima di perusahaan itu siapa saja. Nah, kemudian karyawan yang masa kontraknya habis itu siapa saja, itu pengolahan data karyawan. Tetapi kalau slip gaji akan beda. Data karyawan sebagai penunjang, kemudian di dalam data karyawan nanti akan ada gaji pokok, tunjangan dan sebagainya, baru nanti ditambahkan dengan absensi. Kenapa ada absensi? Karena kaitannya dengan slip gaji nanti. Itu akan beda. Jangan disamakan dengan pengolahan data karyawan dengan slip gaji. Sangat beda. Ya, tak kasih gambaran lagi. Terus beberapa lagi ada yang pencatatan terkait dengan produksi. Nah, kalau kalian, contoh kemarin ada kerajinan. Pak, saya membuat aplikasi tentang kerajinan. Hasil akhirnya apa? Hanya mencatat saja. Buat apa? Kalau misalnya dari kerajinan tadi misal, ya, terkait dengan yang namanya kartu stok. Jadi misalnya
Saya membuat kerajinan nanti ini bisa dibuat kalau apabila di gudang stoknya tinggal stok minimal. Kemudian saya create ya, baru ada stok air. Yang hasil airnya nanti setiap produk itu memiliki stok awal, memiliki jumlah masuk, jumlah keluar sehingga sisa. Itu terkait dengan kartu stok. Kalau kalian belajar akuntansi nantinya ada namanya kartu stok. Itu saya nggak apa-apa. Kalau hanya membuat inputan data produksi buat apa? Yang saya tanyakan adalah hasil akhirnya nanti seperti apa. Karena membuat aplikasi itu arahnya adalah hasil akhir. Sehingga apa? Sehingga ketika kalian kemarin membuat normalisasi, itu sebenarnya kan dari hasil akhir, dari sebuah report. Dengan report bentuk ini, saya ingin membuat transaksinya seperti apa. Gitu loh Mas ya. Tidak hanya sekedar membuat aplikasi. Itu gambarannya seperti itu. Oke, dari semua mahasiswa kok nggak ada yang membuat aplikasi terkait dengan akuntansi yang kalian pelajari? Kok nggak ada sama sekali? Padahal itu penting. Kenapa saya bilang penting? Karena nanti di perusahaan kebanyakan akan membuat seperti itu. Di perusahaan nggak ada tentang pendaftaran game online itu nggak ada. Makanya arahan saya ketika kalian membuat aplikasi, korelasikan dengan materi non-com kalian. Kenapa? Karena sebagian besar materi-materi non-com kalian nanti akan digunakan di perusahaan. Oke, sebagian besar akan seperti itu nanti. Nggak ada sama sekali. Ya, tak kasih contoh. Saya punya aplikasi tentang keuangan standar, laporan keuangan standar. Teman-teman bisa lihat. Ini adalah materi yang kalian pelajari di akuntansi. Oke. Perhatikan contoh. Aplikasi laporan keuangan. Oke, saya punya grup akun. Berarti grup akun kalian punya grup akun rekening. Oke, ada kodenya, namanya apa, terkait dengan ini nanti akunnya apa saja. Ada kas, ada bank. Ya. Itu akun, saya punya akun, ini akunnya, nanti akan kelihatan. Kalau saya membuat jurnal, saya kelompokkan di dalamnya buku besar, sehingga buku besar nanti bisa memperoleh yang namanya laporan. Ini laporan, ada laporan laba rugi, ada laporan neraca, ada laporan jurnal umum. Nah ini yang penting Mas, itu yang saya maksudkan. Sehingga nanti kalau kalian cek, kalian akan tahu, oh ini loh laporan laba rugi saya, itu kan materi kalian. Ya, itu contoh. Jadi aplikasi sumbernya dari database, dari inputan data. Laporan itu bisa kalian ambil dari sumber datanya, dari tabel boleh, dari query boleh, itu laporan. Kalau akuntansi ini nanti yang inputan data, masukkan data paling cukup di akun, jurnal itu saja. Sisanya buku besar itu buat mengelompokkan. Laporan logiraba itu dari report juga, dari query. Nanti kan gitu, itu lebih oke. Karena apa? Fungsinya nanti lebih digunakan. Ya ini contoh-contoh. Jadi punya arah seperti itu ya. Teman-teman yang sudah mengajukan beberapa aplikasi tadi kemarin tuh, saya juga sedikit bingung. Kok arahnya ke sini ya anak-anak? Kok mayoritas aplikasi pendaftaran game online Geopo? Laporan apa yang pengen kamu ambil? Kalau toh masih nanti di luar, siapa yang gunakan? Oke, tak kasih gambaran. Oke lah, sekarang masanya masa tentang game online, mobile dan sebagainya. Jangan orientasinya ke situ semua, Mas. Oke. Kalau kalian nanti meng-create sebuah game, oke, karena kalian ada materi untuk membuat game. Lebih baik jadi pembuat ketimbang kalian hanya sekedar menjalankan. Yang notabene adalah menghabiskan waktu kalian. Ini gambaran saya. Oke ya. Kalian seorang IT loh ya. Tuh. Jangan jadi operator. Jadilah apa kemarin? Jadilah programmer sama analisnya. Iya, gitu loh bro ya. Oke, kemarin saya janjikan bahwa hari ini saya akan mengajari tentang pembuatan menu dalamnya ribbon. Oke, itu saya bentar.
Jadi nanti yang kalian butuhkan ya, sebenarnya ini bahasanya akan sedikit beda karena konsepnya untuk mendesain sebuah ribbon ini arahnya adalah ke framework. Arahnya ke framework. Sehingga sedikit nanti akan saya ajarkan. Oke. Nah, ini ada beberapa langkah yang nantinya akan kalian pelajari. Anggap saja ini nanti aplikasi kalian sudah selesai. Oke. Anggap saja aplikasi kalian nanti ini sudah selesai. Nah, sekarang yang perlu kalian fungsikan adalah, perhatikan dulu, di dalamnya menu Microsoft Access ini, ya, menu-menu ribbon ini sebenarnya adalah sebuah script juga. Oke, script juga. Cuma bahasanya nanti yang setidaknya agak sedikit aneh, tapi nggak apa-apa. Oke, yang pertama yang perlu kalian pelajari di sini adalah kita harus membuka database system. Database yang kalian buat ini adalah database bukan masuk dalam sistemnya. Karena aplikasi yang akses Microsoft sendiri itu ada database sistem yang tersembunyi, maka ditampilkan dulu. Oke, harus ditampilkan dulu. Sehingga nanti ya kalian di sini pilih menu file dulu ya. Di file nanti kalian cari namanya option, kita ngerubah dulu. Oke. Di dalam menu option ini aktif di dalamnya current database alias database aktif. Sudah? Di sebelah kanan kalian cari ya. Di sini ada navigasi. Di dalam navigasi ya ada navigasi option. Navigasi option inilah kalian aktifkan dulu. Diaktifkan ya. Kita membuka sistemnya. Ya. Di bawah ada namanya display option. Display option ini kalian tampilkan dulu. Show system object diaktifkan. Ya, harus diaktifkan. Oke, kalau sudah maka kalian konfigurasikan oke dulu. Perhatikan. Di sebelah kiri ini ada beberapa data ya atau file yang sifatnya transparan. Ini adalah sistem. Saran saya jangan dihapus. Loh kenapa Pak? Kalau ini kalian hapus, akses kalian nggak akan jalan. Ya, akan hilang semua nanti, tombol dan sebagainya akan hilang semua. Oke ya, akan hilang semua. Jadi ini jangan dihapus. Kita menampilkan dulu karena nanti kita akan merubah menu bar yang ada di atas, ribbon ini akan kita rubah, maka kita harus masuk ke dalamnya sistemnya dulu. Oke, sampai sini ya, gitu ya. File, option, semua aksesnya saya Pak hilang. Oh iya, makanya gitu ya. Oke, saya sebentar. Bentar ya, bentar saudara-saudara. Oke. Bentar ya. Kalau nanti sudah ditampilkan seperti itu di sini ya, di dalamnya tabel ini kalian perlu membuat yaitu tabel baru. Tabel baru ini namanya sedikit aneh karena berbau sistem, harus mengandung unsur sys. Nah, SYS ya. Sys itu maksudnya sistem. Ya, kalian membuat tabel baru namanya ada mengandung unsur sistem. Ya, kalau bikin tabelnya ya gampang, langsung create gitu aja, nggak apa-apa ya. Saya create Pak. Bentar ya. Saya create tabel. Kemudian kalian desain dulu ya. Kasih nama tabelnya itu seperti ini. Uses ribbon. U-nya besar ya. Kemudian sys-nya kecil seperti ini ya. Uses itu sistem. Ribbon R-nya besar. NS. Oke, uses system ribbons. Oke. Nah, sekarang kita menentukan nama fieldnya apa saja. Yang pertama ID. Gak apa-apa, ini gak usah jadikan primary, gak apa-apa. Oke. Kemudian kamu tentukan data tipenya auto number. Yang kedua, ribbon name. Ini nanti terkait dengan nama ribbonnya.
Ya, Pak, boleh nggak ini namanya saya ganti? Nggak boleh. Ya, nama fieldnya harus seperti ini. Kemudian kamu tentukan tipe datanya short tag, nggak usah terlalu panjang. Berarti ya, itu nggak usah terlalu panjang. Kamu kasih nama berapa nggak masalah. Anggap saja di sini saya kasih 50 field size-nya. Yang ketiga, dikasih nama ribbon XML. Ribbon XML ini terkait dengan nanti icon-icon yang ada dalam ribbon. Ya, ribbon XML. Ya, kamu bikin long nggak apa-apa. Long text, tapi panjangnya udah menyesuaikan ya. Ini, jadi yang perlu kalian gunakan yang pertama, saya membuat ID auto. Kemudian ribbon name. Ya, ini harus ini, nggak boleh diganti. Short tag, ribbon XML harus. Kalau sudah kalian menyusun tabel seperti ini, silakan disimpan dulu. Oke, cari namanya uses ribbon tadi, kalian tampilkan. View-nya akan seperti ini. Oke. Nah, sekarang kalian membuat ribbon baru, namanya bebas. Ya, ribbon name itu ada ribbon baru, namanya bebas. Misal, saya di sini membuat nama ribbonnya adalah misal ya, menuku, nggak apa-apa. Oke, menuku. Nah, kemudian ribbon XML itu adalah bahasa pemrograman script di mana kita menggunakan ya bahasa pemrogramannya menggunakan basicnya XML. XML itu versi teks tetapi terstruktur. Sebenarnya dia adalah database. Database dalam bentuk teks itu kita menggunakan XML. Ya. Mendesain sebuah displaynya Android maupun iOS, kita juga menggunakan XML. Itu bahasa pemrograman ya. Jangan ditawar, Pak, boleh nggak pakai bahasa Indonesia? Nggak boleh. Tidak ada aplikasi berbasis bahasa Indonesia. Kecuali toolnya kalian rubah. Oke, ini yang perlu kalian lebarkan. Ini perlu dipanjangkan. Karena nanti kita harus menulis skripnya di sini, bro. Ya, di ribbon XML. Oke, nah sementara untuk ribbon XML itu jangan ditawar dulu. Saya jelaskan aja. Karena basicnya kalian nggak dapat materi untuk bahasa pemrograman XML basicnya. Oke, yang pertama saya harus menentukan dulu. Apa yang saya tentukan? XML-nya saya menggunakan standar karakter yang versi berapa. Nanti tulisannya seperti ini. XML. Ya ini basicnya. Kemudian saya pilih version. Ya, versionnya menggunakan yang berapa. Misalnya saya gunakan versi 1.0. Ini versi standar. Oke. Kemudian saya rubah standar karakternya. Berarti saya encoding dulu. Encoding. Ini merubah, Mas. Kenapa harus ada encoding? Kalian punya gambaran lah. Misalnya kalian memiliki setiap huruf karakter itu nilai ASCII. Karena huruf besar, huruf kecil beda. Ini saya buat standar adalah paling rendah. Sama hanya kalian misalnya menggunakan HP yang versinya Android-nya bagus. Oke, saya ngirim SMS dengan karakter apapun. Tetapi kalau yang menerima HP-nya versinya rendah, pasti nggak akan tampil. Tampilnya paling kotak-kotak. Ya, jadi encoding itu menyetandarkan konfigurasi biar sama hasilnya. Encoding sama dengan saya menggunakan ya ini standar konfigurasi UTF-8. Itu paling bawah. 8 itu maksudnya apa, Pak? 8 bit. Ya, maksudnya adalah 8 bit. Oke, kemudian XML-nya saya tutup. Jadi bukanya nanti menggunakan lebih kecil tanda tanya, kemudian tutupnya juga menggunakan tanda tanya lebih besar. Jangan diprotes, Pak, boleh nggak pakai tanda seru? Ya enggak boleh, bro, itu udah skripnya ya, jangan diprotes. Nah, kalau sudah saya menentukan standar XML-nya saya menggunakan yang seperti ini, maka untuk perintah di bawahnya, ya, untuk perintah di bawahnya saya nanti menggunakan perintah bahasa XML. Sekarang, yang kedua, ya, saya harus merubah user interface. Bahasa kerennya namanya UI, UI ya, itu user interface
Itu maksudnya untuk tampilan. Maka di sini saya harus merubah. Oke ya, saya harus merubah. Ini saya tutup dulu ya. Custom. Itu maksudnya saya harus merubah. Apa yang saya rubah? UI. Ya, menggunakan XML. XMLNS, kemudian source-nya ini saya arahkan. XMLNS itu maksudnya adalah URL yang diarahkan ke providernya XML. Karena kita sekarang menggunakan Microsoft, maka diarahkan ke providernya XML punyaan Microsoft. Ya, di sini saya tambahkan HTTP. Dua kali ya. Saya mencari temanya. Mencari tema itu di sini ya. Schemes.microsoft. Oke, schemes.microsoft.com. Kamu nanti bisa ngecek. Ini maksudnya apa? Tema, Mas. Ya, Microsoft.com di dalam scheme itu ada namanya tema. Kemudian dari Microsoft ini saya masuk, yang saya pilih apa? Punyaan Office, Pak, yang saya ambil. Ya, Office-nya Office berapa? Ditambahkan nggak apa-apa. Misalnya ini satu, saya tambahkan yaitu custom UI. Ya, nah, seperti ini. Jadi saya menggunakan interface-nya punyaan Microsoft, ya, terutama Office, ya, Office 2006. Ya, versinya 1 custom UI-nya. Nah, ini harus ditutup. Ini belum ditutup, custom UI-nya harus ditutup. Nah, nanti seperti ini nutupnya, ya. Saya gunakan custom UI. Menutup. Kalau yang di atas ini kita buka, di sini menutup. Nah, baru di bawahnya inilah saya tambahkan skripnya. Oke, saya menggunakan di dalamnya Microsoft ini, custom ini saya pengen merubah yang namanya ribbon. Ini namanya ribbon kan ya. Maka di sini saya perlu mengonsep yaitu sebuah ribbon. Nah, sini saya membuat namanya ribbon. Oke, ribbon. Di dalam ribbon itu punya properties seperti ini. Start. Ya, start ini maksudnya tampilannya taruh di mana? From. Scratch. Waduh, ini Pak jelasnya dawa. Sementara enggak usah tanya dulu ya. Maksudnya dalam arti Pak itu perintahnya dari mana, enggak usah dulu ya. Penting saya jelaskan dulu. Start from scratch ini maksudnya ribbon ini nanti saya tampilkan di tengah. Start from scratch. Ya, kurang scratch CRAT, oh kurang perintahnya. Scratch ini saya true-kan. True itu maksudnya posisi ribbon ini di tengah, Pak. True, yes, benar. Oke, kemudian jangan lupa astagfirullahaladzim, ribbonnya harus ditutup dulu. Ya, nanti kalau kamu pindah baris jangan langsung di enter ya, menggunakan Ctrl Enter biar dia pindah ke bawah. Ribbon. Oke, ini ribbonnya saya tutup. Nah, sekarang kita bahas yang ada di tengahnya. Apa Pak yang ada di tengahnya? Kalau saya sudah mendesain namanya ribbon, berarti saya mendesain kotaknya ini. Kotak keseluruhan. Baru saya menentukan. Perhatikan di sini. Di ribbonnya akses itu ada beberapa kelompok. Yang pertama, ada kelompoknya clipboard. Ada kelompoknya sort and filter. Ada kelompoknya record. Itu namanya kelompok. Contoh di-create lagi. Ya, di-create. Ada kelompoknya tabel. Ada kelompok query, ada kelompok form. Berarti saat ini saya harus membuat tabulasi kelompok dulu. Oke, di dalam ribbon ini saya membuat tabulasi. Jadi saya buat seperti ini, saya tambahkan tabs. Ya, tabs. Kemudian di bawah saya tutup juga, harus ditutup ini ya. Tabs. Oke. Nah, di dalamnya tabs inilah saya membuat kelompok. Tabs itu jamak, berarti kalau tunggal itu nanti namanya tabs saja, seperti ini. Ya, berarti nanti di sini saya bikin ini adalah untuk kelompok. Apa kelompok yang pertama? Dikasih nama, ya. Inisialnya apa? Inisialnya
kita memberi ini. ID itu adalah inisialnya. Ya, ID-nya apa? Terserah. Misalnya di sini adalah tab 1, itu inisial. Space ya, itu propertiesnya. Kalian kasih label. Label ini adalah nama kelompoknya yang di atas ya. Nama kelompoknya di atas. Contoh ada menu ya. Contoh lagi misalnya ini ada tabel, ada query, label dikasih nama apa? Oke ya, misal ini adalah menu aplikasi. Nah, jadi saya punya tabs kelompok namanya menu aplikasi. Loh Pak, berarti nanti kalau misalnya saya dalam satu ini ya menu aplikasi itu adalah menu yang di atas home, create, antara data ini ya, saya membuat salah satunya, saya membuat menu aplikasi, baru di dalam tabsnya ini nanti saya menentukan ada berapa kelompok di dalamnya. Ya, ini grup bro. Dalam create, dalam menu aplikasi ada kelompok tabel sama kelompok query, sehingga nanti saya di sini membuat namanya grup. Ya, tulisannya seperti ini. Grup ID-nya apa? Berarti ini ada inisialnya atau nickname. Anggap saja misalnya namanya adalah grup 1 biar gampang. Oke, saya kasih label. Label saya yang pertama misalnya grup yang pertama itu adalah form. Nah, misalnya adalah sebuah nama form. Oke, berarti grupnya saya tutup dulu. Grup. Oke, ini grup yang pertama. Oke, grup yang kedua, misalnya selain form, saya membuat laporan. Oke, saya membuat grup yang kedua. Grup ID sama dengan misalnya grup 1, 2 ya tadi ya. Labelnya saya kasih nama misalnya laporan atau report, terserah lah ya. Misalnya di sini saya kasih nama laporan. Jadi nanti dengan satu menu, contoh di sini create, ada grup tabel sama query, di sini nanti ada menu aplikasi dengan grup form sama laporan. Nah, sekarang kita tinggal menambahkan tombol-tombol yang ada di tengahnya, ribbon-ribbon dalam grup. Maka saya harus masuk di dalamnya grup. Ini saya tutup dulu grupnya. Grup. Oke. Saya harus masuk di dalam grupnya. Contoh, ya. Di sini kalian memiliki berapa form? Misal, saya punya, anggap saja di sini saya punya 2 form, form anggota sama form history. Berarti dalam grup form ini saya nanti membuat 2 untuk menjalankan form. 2 tombol ya, 2 menu. Oke, berarti saya harus membuat sebuah button, itu tombol. Button. Oke, button ID, kasih nama. Berarti button ID-nya misalnya yang pertama tadi apa? History ya, sorry. Formnya apa formnya? Oh, form anggota. Oke. ID yang pertama itu misalnya namanya adalah BTN anggota, itu button maksudnya ya. Saya kasih gini nggak apa-apa. BTN anggota. Itu button ya. Kemudian labelnya. Label saya kasih nama misalnya. Misal ini ya. Ini adalah form anggota. Oke, berarti label itu namanya. Nah, kemudian selain label, ini ada namanya menambahkan picture ya atau icon. Contohnya ada icon-iconnya ya. Kalian nanti bisa nyari icon-iconnya itu di dalamnya image MSO. Kamu nanti bisa cari image MSO. Ini kamu bisa cari di Google. Image MSO itu adalah image yang digunakan untuk Microsoft Office-nya. Ini yang ditulis bukan gambarnya, tetapi nama dari gambarnya apa. Nama dari gambar. Kalian cari Google banyak ya, image MSO itu. Contoh di sini yang sudah saya gunakan, misalnya saya menggunakan cat. Ya, cat
3 dimensi, misalnya ya, kolom cat. Ini adalah nama dari image. Jadi saya tulis di sini. Kamu bisa cari di Google nanti image MSO-nya yang ditulis adalah namanya. Apa saja yang pengen kalian tampilkan. Oke. Kemudian saya tambahkan size, itu ukurannya. Ukurannya kamu bikin apa? Small, ya, medium atau besar. Kalau besar saya gunakan large. Ya, ini maksudnya biar besar. Nah, nanti seperti ini ya. Itu button yang pertama, alias button yang pertama. Nah, jangan lupa ditambahkan di sini on action. Ketika saya klik mau ngapain, ditambahkan on action. Karena ini button. On action. Itu propertiesnya button tadi. Nah, on actionnya ini nanti saya buatkan sebuah function. Oke. Sementara functionnya saya tulis dulu. Misalnya di sini functionnya adalah membuka sebuah form. Misal. Sama dengan, itu kan ya. Sama dengan, saya tulis seperti ini. Misalnya functionnya adalah buka form. Itu nama functionnya. Nah, kemudian dalam tanda kurung, ini ditulis nama formnya apa yang mau ditampilkan. Ingat, nama form ini yang sudah berada di sini. Misalnya nama formnya adalah form anggota. Ini ya, form anggota. Sehingga nanti di sini akan saya tambahkan, yaitu buka form itu dalam petik tunggal, itu adalah form anggota. Harus sama besar kecilnya ya bro. Harus sama. Oke, buka form namanya adalah form anggota. Oke. Kalau sudah, maka di sini saya tutup. Ini adalah button yang pertama, menjalankan anggota. Kalau misalnya saya membuat button yang kedua, Pak, ini boleh kalian copy, nggak masalah. Oke, saya copy saja, saya taruh bawahnya. Cuma namanya harus beda. Ini misalnya adalah button history. Tabelnya adalah form history. Misal ya, misalnya gini. Image-nya mau dirubah boleh, ya. Saya masih ngapal ini. Kemudian on action buka form. Saya panggil nama formnya apa? Kebetulan nama formnya adalah history. Berarti saya tulis di sini form anggota. Karena formnya saya ganti namanya history. Yes. Ini untuk form. Berarti ada dua button dalam grup, ya. Dalam grup yang pertama. Bisa gitu. Nah, sekarang misalnya Pak, dalam grup laporan, saya ingin menampilkan laporan. Misalnya di sini ada laporan history namanya juga ya, laporan. Maka saya membuat button juga. Wes, buttonnya saya kopikan saja ya di sini. Wes. Buttonnya saya rubah namanya yaitu button history. Oh, gini wes button lapor. Ya, misalnya di sini adalah nota. Misal, image-nya tetap. Nah, untuk report ini saya bedakan. Saya di sini saya ganti misalnya buka report. Misal, kan enggak masalah ya. Mau buka report enggak apa-apa. Berarti nanti saya punya dua, gitu ya fungsinya. Ini anggap saja namanya adalah buka report. Ya, saya kasih nama reportnya tadi adalah history. Ini bro, ya. Kalau nanti kalian memiliki banyak grup, contoh dalam satu menu create, kalian punya 1, 2, 3, 4, 5 grup, berarti harus punya grup sebanyak 5. Setiap grup tadi tambahkan menunya apa saja. Nah, oke. Kalau sudah seperti ini, sebenarnya langkah ini sudah oke. Ya, tab tadi belum ditutup ini ya. Tab setelah grup, oh ya, tabsnya belum ditutup. Ini saya tutup dulu, yaitu tab. Karena tabnya harus ditutup. Nah, kalau sudah ditutup tabs ini, berarti ini adalah menu aplikasi pengganti create tadi ya. Ini berarti saya anggap sudah selesai. Saya simpan. Oke. Itu disimpan. Ada yang baru masuk bro, sorry bro. Bentar.
Oke. Oke ya. Sekarang Pak, kalau sudah disimpan gimana? Nah, kalian kan nanti bisa ngecek lagi. Kalau mau ngedit ya dirubah. Ya, boleh silakan. Nggak apa-apa ya, dibuka. Nah, sekarang langkah selanjutnya untuk menjadikan menu ini berada di atas bagaimana, Pak? Nah, perhatikan dulu. Kenapa? Karena di sini tadi saya sudah membuat yang namanya function, yaitu function buka report sama function buka form. Maka kalian harus membuat function dulu. Oke ya, harus membuat functionnya dulu. Bentar. Membuat functionnya nanti ini agak sedikit ya, sedikit rada bulat, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Nanti kalian akan masuk ke sini ya. Caranya seperti ini bro. Perhatikan dulu user report yang kita buat tadi, image MSE-nya sudah. Ini saya tutup. Oke, perhatikan. Nah, sekarang saya akan membuat sebuah function. Function itu kalau di dalamnya menu create akan kita simpan di dalamnya modul. Perhatikan, di sini ada namanya modul. Oke, maka kalian harus membuat modul dulu. Ini kalian aktifkan, klik. Nanti akan tercipta sebuah modul. Modul ini bisa kalian rubah namanya, nggak apa-apa. Rename ya, dikasih nama nggak apa-apa. Oke ya, name-nya diganti modulku ya masalah. Modulku. Ya, namanya nanti modulku. Ini membuat function nanti di sini. Caranya gimana Pak? Kalian tadi sudah punya namanya function buka form sama buka report. Sehingga nanti di sini saya akan membuat function namanya buka form sama buka report. Nulisnya seperti ini. Function. Ya. Function namanya apa? Misalnya functionnya namanya adalah buka form. Ini huruf besar ini harus sama. Dalam kurung karena function kita harus menambahkan variabel. Ya, misalnya variabelnya adalah nama form. Ya. Ini ada nama formnya apa? As string. Jadi kita membuat function buka form. Yang kedua saya membuat function adalah buka report. Ini saya copy ya. Tidak apa-apa. Nah, ini saya ganti namanya buka report. Ini nama reportnya. Nama report as string. Nah, saya punya dua function, buka report sama buka form. Nah, untuk buka form ini nanti ketika saya klik, saya harus menjalankan form. Maka menjalankannya menggunakan do, cari namanya do cmd, do command. Titik, saya harus manggil apa? Open form. Nah, open form spasi. Nah, sekarang saya tambahkan apa? Nama formnya apa? Nama form. Oke. Koma, ya kan? Saya tampilkan secara normal. Di situ ada secara desain, secara preview, secara layout, saya tampilkan secara normal. Saya cari AC normal. Berarti formnya nanti tampilnya normal. Akan berbeda ketika kalian menjalankan report. Do cmd-nya ini di sini ya nanti open report. Nama reportnya. Koma, karena report harus saya preview, saya tampilkan, maka saya tampilkan secara preview. Ini preview. Ini untuk report. Ya, ada open form, ada open report. Ini dua function yang tadi saya tampilkan. Saya panggil dalamnya menu bar. Sehingga modulku ini nanti akan saya simpan. Oke, setelah saya simpan akan saya tutup. Nah, itu bro ya. Tuh. Nah, kalau sudah membuat function sekarang kita kembalikan normal. Apa yang kembalikan normal? Ya, dikembalikan normal adalah sistemnya dikembalikan. Tadi kan di file, option, oke, current database, cari navigation option, sudah. Kemudian show system objeknya dihilangkan centangnya. Yes, oke. Sehingga nanti biar hilang semua. Sehingga menu yang kalian bikin tadi, use tadi, ya hilang. Bukan hilang sebenarnya, disembunyikan. Oke.
Membuat menu sudah, membuat functionnya sudah. Sekarang kita mengganti menu barnya, ribbonnya menjadi punyaan kita tadi. Caranya Pak, nah, perhatikan. Masuk pada file lagi, cari option lagi, masuk current database. Oke, aplikasi kalian diganti namanya, misalnya perpustakaan. Kalau punya icon ditambahkan boleh. Oke. Kemudian kalau sudah, ini kalau misalnya display form ini adalah form yang pertama ditampilkan, kalian pilih boleh. Yang pertama biasanya kan form login, maka form login ditentukan di sini, yang pertama akan ditampilkan. Kalau sudah, display status bar ini saya hilangkan Pak, dihilangkan nggak apa-apa. Oke, saya cari yang paling bawah Mas. Ada ribbon and toolbar option. Ribbon and toolbar option ini kalian pilih. Apa namanya? Waduh, menuku tidak ada Pak. Berarti ya ini nggak ada. Aduh, nggak ada. Bentar ya. Harus ditutup dulu nih kalau nggak ada ini. Objek. Oke, bentar. Ini harus saya tutup dulu berarti. Navigation option. Ini saya aktifkan dulu, saya cek dulu ya. Saya tutup dulu. Usage ribbon. Oke, masih ada, namanya adalah menuku. Kalau belum muncul bro ya, ini silakan ditutup dulu ya. Ditutup dulu tadi perpustakaannya. Kemudian dicari, dibuka lagi perpustakaan. Kita cek ya. Perpustakaan. Saya cek dulu di option tadi, di current database. Nah, ini berarti sudah muncul. Kenapa? Sudah kelihatan melebar kok ya. Navigation optionnya saya hilangkan, show system objeknya, kemudian ribbon name-nya saya cari, menuku. Oh, kan muncul ya. Kalau sudah muncul menuku seperti ini, silakan di OK. Ya, you must close and reopen. Oke, berarti saya tutup. Ini saya tutup lagi. Kemudian saya jalankan lagi perpustakaannya. Sip. Perhatikan. Menu bar ribbonnya sudah jadi punya kalian. Tabs tadi adalah menu yang di atas, menu aplikasi. Saya memiliki dua grup form sama grup laporan. Betul ya? Di dalam grup form punya dua button, yaitu menjalankan anggota, menjalankan history. Grup kedua, laporan, menjalankan nota. Nanti image, ini image yang chat 3D tadi ini. Kalian bisa cari image MSO lainnya ya. Form anggota bisa jalan kalau fungsinya buka form benar. Contoh. Nah, ini berarti benar. Oke. History. Nah, ini berarti benar. Termasuk nota tadi ya. Nah, ini berarti benar. Gitu bro ya. Waduh Pak, berarti materi ini sebenarnya akal-akalan buka Microsoft Office-nya Asus Pak. Iya bro. Jadi sekalian, secanggih apapun aplikasi itu sebenarnya semua tersimpan di dalamnya database. Termasuk Office yang notabene-nya ya seperti itu pun juga masih bisa dibongkar. Kita ngerubah beberapa bagian pun bisa. Nanti kalau sudah jadi aplikasi, usahakan navigation pane ini jangan ada. Ya kalau ada berarti kan orang masih bisa buka tabel, masih bisa buka subform dan sebagainya ya. Berarti gimana Pak? Di file option ini bisa kalian atur. Current database ini nanti dihilangkan. Display dokumen tab dihilangkan. Ya ini. Display navigation pane dihilangkan. Nah, sehingga kalau nanti kalian jalankan, saya tutup lagi, saya jalankan, munculnya akan jadi seperti ini, saudara. Loh kan hilang semua ya. Nah, itu jadinya sebuah aplikasi. Nah, oke ya, sip ya. Nah, kira-kira seperti itu, teman-teman. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Monggo, silakan. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Mantap ya? Ya oke. Akhirnya happy ending bro ya? Iya.
Ulangnya dari awal. Tak tonyo kan bro. Videonya kan kalian bisa ngecek lagi bro nanti. Ingat ya, ketika membuat skrip tadi besar kecil huruf harus diatur. Kalian membuat function buka form B-nya besar, ya nanti manggilnya harus B besar ya, karena memiliki ASCII yang berbeda. Jadi tidak bisa langsung dipanggil seperti itu. Begitu? Ada pertanyaan mungkin teman-teman? Masih ada waktu sisa 5 menit. Monggo silakan. Asik ya? Pelan-pelan Pak biar paham. Itu udah pelan. Nanti videonya bisa kamu ulang-ulang terus ya. Bentar videonya tak